Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Romo Dr. Yusuf Daud PhD selaku narasumber pertama webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Yendra Budiana selaku narasumber kedua pada webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak Ridwan PhD selaku Ketua Tim Leader Pitch Camp di Banjarmasin. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa dalam webinar seri pertama kerjasama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin bekerjasama dengan KVN Indonesia dengan tema rekontekstualisasi problem minoritisasi agama. Nah, sebelum kita mulai kegiatan webinar kali ini, saya selaku pembawa acara sekaligus akan menjadi moderator. Nama saya Anariska Mashud, akan membacakan runtutan acara atau kegiatan webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga penyampaian materi, selanjutnya tanya jawab, dan terakhir penutup. Marilah kita buka kegiatan webinar kali ini dengan doa pembuka acara sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Leader Pitch Camp, yaitu Bapak Ridwan PhD. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar ya, tidak terhingga kepada narasumber saudara saya, my brother Dr. Romo Yusuf Daud, Ketua KFN, Ketua KSIT Fellow Network Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Yendra Budiana, mudah-mudahan beliau sudah hadir ya. Saya tidak tahu apa sudah hadir belum. Beliau adalah juru bicara komunitas Ahmadiyah, seorang kawan lama juga ya. Dan terutama saya ingin menyapa seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk kita hadir dalam perjamuan ilmiah pada siang hari ini. Izinkan saya sebagai koordinator kegiatan acara Peace Camp dari KFN ya, dari KCIT di Banjarmasin menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan webinar series ini adalah satu rangkaian kegiatan dari camp perdamaian yang akan dilaksanakan di Banjarmasin pada bulan Februari 2023. Jadi ini direncanakan 3 webinar pertama. Kemudian ini yang pertama mengenai satu tema tentang problem minoritas di Indonesia. Nah, kegiatan ini didukung dengan dana microgrant ya, dana yang tidak terlalu besar lah, tetapi bisa untuk kita melaksanakan kegiatan ini yang diberikan oleh satu lembaga intergovernment organization dari Austria, yaitu KCIT, yang sekarang pusatnya berada di Lisbon, di Portugal. Nah, teman-teman yang tertarik untuk menjadi fellow seperti Romo Yusuf Daud, saya, dan ada Ibu Dr. Francisca di sini bisa nanti mengecek ya di websitenya, karena itu dibuka untuk program internasional seperti Romo Yusuf, dan juga untuk program Asia Tenggara dan Asia yang setiap tahun dilaksanakan, yang mulai tahun lalu itu dilaksanakan di Yogyakarta ya. Jadi berharap teman-teman juga bisa join sebagai fellows untuk kegiatan ini. Nah, tema ini menurut saya sangat penting karena minoritas, penghormatan terhadap minoritas bisa menunjukkan bukti
adanya demokrasi di suatu negara. Dan kita berharap dengan dua narasumber kita pada hari ini, kita bisa belajar bersama, saling mendiskusikan berbagai masalah-masalah problem minoritas di tempat kita yang kita kontekstualisasi, kemudian konseptualisasi dan bisa mencari solusi untuk penghormatan dan perayaan keragaman di Indonesia. Saya kira ini sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara, kepada seluruh peserta, panitia, Ibu Husnul ya sebagai mitra lokal di Banjarmasin yang lagi kurang enak badan ya karena maraton pekerjaan yang training di Jakarta dan seterusnya. Dan terima kasih kepada Mbak Anariska yang telah menjadi moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ketua Tim Leader Pitch Camp, yaitu Bapak Ridwan PhD. Ya, acara selanjutnya yaitu pilihan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Romo Yusuf Daud, MHI MYud, PhD. Mohon maaf kalau saya salah. Ya, sebentar saya bacakan CV beliau secara garis besar. Beliau adalah trainer bersertifikat internasional antar agama dan juga dialog multikultural. Pendidikan beliau dimulai dari UI, hubungan internasional, kemudian juga melanjutkan di ICAS London. Kemudian beliau juga menerbitkan 4 buku di bidang agama dan juga banyak menjadi dosen tamu di beberapa universitas. Ya, pada tahun 2008 beliau adalah Muslim pertama yang mendapat beasiswa dari Paus langsung dan berkuliah di 3 kampus milik Vatikan di Roma. Ya, pada tahun 2015 itu menjadi aktivis dialog antar agama secara nasional dan juga internasional. Luar biasa sekali. Mari kita dengarkan paparan presentasi atau penyampaian materi oleh Bapak Romo Yusuf Daud. Dipersilakan, waktu kurang lebih 15 menit. Aduh. Terima kasih Mbak Husnul. Panggilan Mbak Ana Mbak apa nih? Saya Anariska, Pak. Anariska. Punya Husnul. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambah sehat untuk kita semua. Salam kebajikan. Namaste, namo buddhaya. Puji syukur kehadirat Tuhan kita haturkan tak henti-hentinya karena dengan taufik dan inayahnya kita dapat bertemu kembali walaupun di dunia maya. Jadi barusan juga chattingan inbox dengan Mbak Siska, sahabat yang luar biasa di Kupang, Bang Ridwan, sahabat seperjalanan dan teman sekalian. Ada beberapa komunitas yang saya bina yang juga hadir, ada Ibu Siti, Mbak Abigail dan lain-lain yang concern dengan keragaman di Indonesia dan cinta mati pada NKRI. Marilah senantiasa kita syukuri segala keragaman ini karena hanya dengan keragaman keunikan bangsa kita dan kebesaran kita makin kelihatan gitu. Pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, saya sedikit ingin bercerita. Jadi selama COVID ini, saya buka kajian online, ya diskusi lintas iman, lintas budaya, siapa saja. Saya mengawali, awalnya diajak dengan sahabat saya yang murid saya juga, Abu Marlo, bikin dialog positif. Tadinya cuma saya yang isi, akhirnya jangan nanti bosan. Kita undang semua tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Pernah kita undang juga orang Dewan Kepausan, pernah kita undang juga teman kita dari
Yahudi Inggris ya. Nah, makin lama makin kesini banyak yang minta, Pak, kenapa nggak diundang teman dari saudara-saudara yang minoritas? Saya terminologi minoritas ini saya nggak suka gitu loh. Siapa Ahmadiyah? Gitu. Yang sebenarnya tidak hanya Ahmadiyah, kita undang juga nanti Sunda Wiwitan dan sebagainya. Alhamdulillah itu semua keturutan gitu. Jadi sampailah jadi baik teman-teman yang dari minoritas maupun dari yang keluhuran, kemudian apalagi yang di mana tuh di Makassar, di Sulawesi lupa saya namanya, banyak lah yang di luar agama resmi di Indonesia gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kemudian ketika saya buka kelas tafsir esoterik atau takwil Al-Quran, ada hal yang menarik di sini yang apa namanya ketika saya tawarkan, rasanya karena komunitas yang saya bina ada di beberapa provinsi gitu yang ikut Zoom seminggu sekali atau 2 kali, Pak, kita mau dong buka kelas tafsir gitu. Saya tanya, tafsir Al-Qur'annya punya memang. Saya gitu, kalau di dunia kampus nggak heran gitu kan kalau saya ngajar misalnya di jurusan tasawuf gitu. Tapi ini beragam. Dari yang komunitas guru besar Fakultas Kedokteran, udah hampir 3 tahun ini saya membuka kajian takwil Al-Quran gitu. Kemudian komunitas advokat, kemudian anak-anak milenial dengan sahabat saya Bang Dame itu di Suaguru. Dari banyak komunitas yang kita bina, minta mereka. Terus memangnya punya Al-Quran tafsir? Punya. Kayak gimana? Saya tanya gitu kan. Itu bukan tafsir, itu terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan oleh yang mengacu dari Departemen Agama. Saya bilang begitu. Kalau tafsir, ada tafsir Fahru Rozi, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Misbah, ada tafsir Al-Mizan, ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Ibnu yang Arabi gitu kan dan sebagainya gitu. Saya sebutkan gitu. Mereka nggak ini. Ternyata dari saya bina hampir 10 komunitas yang concern dengan keragaman, mereka menyangka semua yang mereka punya Al-Quran itu ya itu termasuk para dosen. Tapi bukan dosen agama, bukan dosen di UIN ya gitu. Menyangka selama ini yang mereka punya yaitu terjemahan dibilang tafsir. Saya bilang kalau pakai gitu banyak yang kurang tepat tuh tafsir terjemahan Departemen Agama. Saya bilang begitu. Oh, berani sekali Pak Yusuf. Loh, saya sejak tahun 95 waktu saya kuliah bahasa Arab di UI, saya sudah ikut tuh proses menerjemahkan ulang, mengkoreksi terjemahan versi Departemen Agama yang cenderung kurang tepat oleh guru besar penerjemah Indonesia Arab Indonesia, almarhum dosen saya waktu di UI. Cuma waktu itu di zamannya Dr. Tarmizi Tahir kalau nggak salah. Cuma akhirnya berhenti tengah jalan karena dosen saya ini guru besar ini wafat gitu. Nah, kalau mau serius, kalau nggak punya tafsir yang saya baca, yang rata-rata Arab gundul gitu kan, orang pesantren pasti ngerti. Kebanyakan yang saya bina bukan orang pesantren. Tafsir standar, cobalah beli tafsir Al-Quran Suci versi Muhammad Ali gitu. Beliau kan orang Ahmadiyah, langsung tuh, Pak, Ahmadiyah kan sesat. Pak, Ahmadiyah begini gitu. Saya senyum aja gitu kan. Saya sudah 6 kali hatam nih baca kitab ini. Termasuk tafsir standar yang otoritas menurut saya. Ya. Tahun 2007, waktu itu ada kiai, saya sudah tidak usah sebut lah itu. Orang MUI pusat debat sama saya.
saya bawa itu di pengajian Ahlul Bait. Pengajian teman-teman yang Syiah di Indonesia, dan kebetulan di situ ada dewan penyantun yang paling banyak memberikan donasi ke teman-teman Syiah di Indonesia dari yang pertama sampai saat ini. Beliau senang, tapi waktu itu ada orang MUI pusat bilang, oh jangan dipakai, ini sesat nih, dilarang nih, haram. Waduh, aku bilang ini intelektual kok dikit-dikit haram, gimana maju bangsa ini? Saya bilang gitu kan. Di mana haramnya bos? Saya bilang gitu kan. Karena ini formal diskusi, semuanya sama. Nggak ada guru, nggak ada murid. Gitu. Di mana haramnya, di mana sesatnya. Saya sudah 6 kali loh hatam baca ini. Malah lebih bagus daripada versi terjemahan Departemen Agama. Saya bilang begitu. Bisa-bisanya, jangan-jangan belum pernah baca, kok bisa mengatakan ini nggak boleh gitu, sesat gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kemudian mengusik rasa keingintahuan saya lebih dalam. Nah singkat cerita, coba beli, kalau mau kajian dengan saya silakan beli yang standar ini. Kalau yang lebih bagus ya yang tadi itu, cuma semua rata-rata dalam bahasa Arab. Paling enggak yang Al-Quran Muhammad Ali ini, dari saudara kita Ahmadiyah ya. Al-Quran pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu kan, sudah ada bahasa Indonesianya. Kalau mau silakan cari, agak susah, nggak akan ditemukan di toko buku umum. Saya langsung ke sahabat saya di Jogja, ini pesannya itu. Akhirnya pas mereka beli karena penasaran, saya suruh mereka buka, bandingkan dengan versi terjemahan Departemen Agama. Gimana? Mana yang lebih menjelaskan, lebih panjang lebar, membuat kita tambah wawasan yang menyejukkan, mana yang cenderung membuka pintu-pintu kecurigaan. Saya bilang gitu. Saya nggak mau kasih tahu di mana ininya, biar mereka mikir sendiri. Coba buka surat ini, ayat ini, Al-Quran terjemahan dengan tafsir Muhammad Ali. Akhirnya mereka, oh iya benar juga Pak. Nah, saya nggak akan mau ngasih yang jelek. Paling tidak standar awalnya baca ini. Saya bilang kalau yang keren-keren kitab klasik. Saya bilang gitu. Nah, dari situ kemudian kita berlanjut, terus segala macam. Saya mengambil kesimpulan bahwa bahwa yang disebut problem minoritas selama ini ternyata tidak hanya minoritas dalam hal ini saudara kita yang Ahmadiyah gitu kan, secara pengikutnya, jamaahnya sedikit gitu kan, tapi dalam hal ini juga saya menangkap minoritas pemahaman yang benar terhadap saudara kita yang minoritas ini ternyata banyak sekali yang dianut oleh para orang-orang yang educated, yang berpendidikan tinggi, yang grup kelas guru besar fakultas kedokteran semua, mereka sampai lebih bagus malah ini Pak. Nah udah simpan aja yang Departemen Agama, pakai yang Ahmadiyah. Saya bilang begitu. Setiap buka ayat, buka itu takwil, tafsir, ditambah saya tafsir yang lain gitu kan. Itu. Jadi sampai mereka kesimpulan selama ini saya setuju tuh dengan kata MUI Ahmadiyah sesat gitu kan. Aneh kan? Jadi kenapa jadi yang saya tawarkan di sini, yang saya perhatikan di situ kan. Jadi kenapa timbul selalu ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas gitu kan. Terus bagaimana rekontekstualisasinya gitu, supaya antara pendidik, pendeta, dosen, ustadz, kiai, pastor, biku, bedanda, guru, aparatur negara, kemudian juga birokrat pemerintah dan sebagainya, seorang pendakwah dan sebagainya, mesti dibekali kekuatan literasi multikultural. Jadi untuk
kita bisa menerima perbedaan dan merangkul keragaman dengan tepat, tidak bisa tidak tuh. Saya Betawi, punya istri orang Surabaya. Bapak ibu saya Betawi. Nah, kemudian saya punya istri Surabaya. Istri saya orang tuanya, bapaknya orang Purwokerto, Banyuwangi. Kemudian ibunya orang Surabaya, campur Sumeneb, Madura. Itu sudah keragaman suku, etnis, dan ras juga. Bahasanya juga beda. Budayanya juga beda. Padahal baru satu keluarga. Kalau dari situ saja tidak ada menonjol kekuatan multikultural dalam satu skup yang paling kecil, ini akan terbawa kepada proses pengkerdilan atau sempitnya wawasan atau pandangan kita terhadap saudara kita yang lain. Itu. Jadi pentingnya kita memperkuat literasi multikultural. Yang kedua, kita mengenali identitas kita yang kompleks, yang multiple juga, yang multi juga identitas kita. Baik diri kita sendiri maupun orang lain. Saya dari keluarga besar orang Betawi asli, anak terakhir 13, kakak saya 12. Semuanya berbeda. Kakak pertama orang Betawi, yang kedua orang Sukabumi, istrinya. Yang ketiga orang Padang, yang keempat orang Tegal, yang kelima orang Purwokerto, yang keenam orang Betawi lagi, yang ketujuh Sunda campur Kalimantan kalau nggak salah, dan seterusnya gitu. Saya terakhir orang nikah dengan orang Surabaya. Jadi itu saja sudah identitas yang multi. Nah, yang multi ini mestinya kalau kita mau mengikuti kitab suci, ya, diciptakan bersuku-suku, berbeda bahasa, agama, ras, golongan, dan agama, lita'arofu, untuk saling mengenal. Kalau saya memahaminya, mengenal Tuhanmu adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Tuhan kalian juga. Tuhan yang sama, yang Maha Esa, yang memanggilnya dengan nama-nama yang beragam. Jadi penting kita mengenali multi identitas dalam diri maupun orang lain. Kelompok yang lain, entah yang mayoritas juga atau yang minoritas. Antara ayah dan ibu, suami istri aja punya sifat pribadi yang berbeda. Apalagi di luar kita semua. Jadi dengan mengenali, dengan memperkuat multikultural ini, kemudian mengenali identitas kita juga yang sesungguhnya kompleks, gitu kan, itu akan membantu kita untuk merevitalisasi atau rekontekstualisasi pemahaman kita kepada yang lain, gitu. Yang ketiga, ini saya mau buka PowerPoint-nya, agak nggak ngerti, nanti saya kirim aja nih, biar dibagikan ke peserta webinar gitu. Anak saya yang jago IT lagi nggak ada. Jauhi sikap prejudis. Karahiyatul ghair, rafdul ghair. Sikap yang suuzon, berprasangka jelek kepada yang lain. I am the best, aku yang paling benar, yang lain semuanya salah. Kafir, ya, ini akan menimbulkan sifat takfiri, mengkafir-kafirkan padahal sesama muslim. Ahmadiyah muslim, masih syahadat kok, Al-Qur'annya sama, cuma pemahamannya saja, pemahaman ya pasti beda lah, dan kita harus menerima bahwa al-ikhtilafi ummati rahmah, keragaman perbedaan dalam umat adalah satu keniscayaan, dan itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan, gitu. Jadi menghindari sikap berburuk sangka terhadap yang lain dan terhadap golongan dan agama yang lain, itu juga akan membawa kita kepada hidup lebih bisa mensyukuri keragaman, gitu kan. Yang keempat, ini yang saya ambil dari Prof. Amin Abdullah,
beliau sering mengatakan ya, higher level thinking skill sama lower level thinking skill gitu kan. Jadi pendidikan apapun yang diberikan kepada peserta didik di mana saja, sejak dari PAUD sampai perguruan tinggi di dunia sekolah informal, pendidikan informal maupun formal, itu berlaku tuh begitu. Jadi bagaimana pola pikir yang bercorak higher order of thinking skill, mau membuka hati, menerima perbedaan, gitu kan, mau mendengarkan yang berbeda, gitu kan, kemudian tidak main hakim sendiri, gitu. Nah, hal-hal itu yang mesti kita makin tingkatkan, bukan malah kita justru gampang terprovokasi, bersumbu pendek, mudah emosi, marah yang meledak-ledak, baru saja menerima, masih bagus kita ditolongin saudara kita yang non-muslim, ya, masang tenda puluhan, cuma kan biar tahu ini tenda sumbangan dari Kristen Reform, gitu kan. Itu dengan seenaknya kita sobek itu. Iya kan, padahal saudara kita juga, bangsa Indonesia juga yang ingin membantu saudaranya yang mereka tidak melihat muslim atau tidak, supaya tidak kehujanan karena rumahnya gempa di Cianjur kemarin. Jadi ini tipikal orang-orang yang lower order thinking skill ini makin banyak, dan tidak hanya orang yang pendidikan, tapi banyak yang pendidikannya tinggi. Yang ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Makanya harus dibarengi dengan HOTS, higher order thinking skill, di kalau saya bilangnya biar dihadap-hadapkan dengan lower order of thinking skill. Gitu. Jadi harus makin dimunculkan. Harus berani tampil almarhum Prof. Safi Ma'arif yang mayoritas mencintai NKRI dengan keagamaan, jangan banyak diam. Harus sering-sering bersuara. Kita ini tetap yang mayoritas, tetap lebih banyak yang mencintai NKRI dan tidak membeda-bedakan yang mayoritas maupun yang minoritas. Semua sama di mata hukum Indonesia gitu. Saya dengar banget tuh. Bahkan ketika bertemu dengan istri beliau pun, waktu takziah, istri beliau pun pesan pada saya. Jadi betapa sekarang ini sudah berbenturan antara HOTS, higher order thinking skill, berpikiran merdeka, terbuka, menerima perbedaan, merangkul keragaman, mau mendengar yang lain, itu kan, tidak menghakimi. Ada lawannya nih, berpikiran pendek, selalu emosi, penuh penghakiman dan penghukuman dan sebagainya, dan mudah terprovokasi. Nah, ini harus kita perbanyak HOTS. Gitu. Yang kelima, adanya keseimbangan scientific skill dan humanistic thoughts. Itu sama kalau misalnya sekarang sosial media kita tidak bisa membendung. High tech jangan sampai mengalahkan human touch. High tech ini, teknologi tinggi ini yang sekarang semua kita rasakan juga dengan Zoom ini, itu kan buah tangan manusia. Jangan sampai silaturahim kita dengan sesama saudara kita, baik yang mayoritas dengan minoritas, ini membawa kesenjangan, timbul kemudian kecurigaan satu sama lain. Akibat tidak ada human touch. Jadi penting kita kopi darat nanti di Kalimantan ya, Mbak moderator, ya kan? Gitu. Siap. Mohon maaf Romo, mengingatkan waktu kurang 5 menit lagi. Oke, tinggal 4 lagi, tenang aja. Yang keenam, mendengarkan, listen to your heart. Ini penting, banyak orang mendengarkan apa kata gurunya, apa kata pendakwa, yang penting pendakwa itu followernya banyak, jutaan, udah pasti benar. Hati-hati itu.
Sekarang zaman serba instan, kita ini mudah sekali. Pokoknya yang followernya jutaan udah pasti benar tuh. Padahal itu juga by setting, punya follower yang begitu banyak gitu. Jadi setiap segala sesuatu di mana ada perbedaan dalam segala hal, kita mesti kembali kepada diri sendiri. Artinya, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, tanyalah pada Tuhanmu yang ada bersamamu. Saya bilang begitu, sahabat saudara kita sesama Muslim yang Ahmadiyah ini sesat atau memberikan banyak pencerahan. Saya bilang itu di banyak komunitas yang saya bina. Ayo berani mengatakan sesat, kita datang nanti ke markasnya. Saya bilang, wah alhamdulillah. Jadi mungkin ada 150 Al-Quran kali saya beli untuk dibagiin ke komunitas yang saya bina gitu kan. Biar mereka tahu membaca tafsir. Buat saya itu tafsir standar buat orang awam. Supaya ngerti yang benarnya gitu. Jadi listen to our heart. Jangan mendengar banyak yang di luar, yang crowd itu yang belum tentu benar gitu. Itu salah satu untuk kita memahami yang lain. Yang ketujuh adalah bagaimana kita senantiasa menumbuhkan bahwa jangan terjebak pada kata-kata kita punya agama, we have religion but no spirituality. Jangan terjebak begitu. Negara yang kita lihat sekarang jadi kiblat umat Islam Indonesia, salah satunya sekarang Turki. Bahwa mana-mana pengen ke Turki gitu kan. Mereka pikir Turki negara Islam. Tapi Turki mengklaim sekuler. Padahal Turki sebagian besar beragama Islam. India juga mengklaim sekuler. Tapi kita tahu semua sebagian besar beragama Hindu. Yang lain minoritas lah gitu kan. Artinya ini jangan terjebak kita kepada klaim-klaiman sekuler tapi ternyata begini dan begitu dan sebagainya gitu kan. Jadi keterjebakan kita pada ritual gitu kan, melupakan bahwa setiap agama yang ada mempunyai juga jalan spiritual yang sering kita lihat banyak ya dalam quote itu, agama mengkotak-kotakan tapi spiritualitas menyatukan. Saya sering mengatakan begitu. Jadi jangan bilang agama kita, apapun agama kita itu tidak punya spiritual. Semuanya punya aspek penyatuan. Kenapa kita memilih mencerai-beraikan? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bagaimana kita bisa benar-benar, kalau kata almarhum Prof. Nurholis Majid, beliau mengatakan, ta'alau ila kalimati sawa. Yuk, mari kita ke titik temu, bukan ke titik seteru. Supaya kita memahami Tuhanku adalah Tuhanmu, kita mencintai Tuhan yang sama, mari kita mencintai sesama kita dengan tetangga kita dan sebagainya. Jadi yang kedelapan ini, hubullah, love God, love neighbor. Kalau saudara kita Ahmadiyah, saya beberapa kali ada di 5 negara bagian di Amerika, saya datang ke komunitas Ahmadiyah. One for all for one. Oh, saya senang banget tuh, saya sampai potret itu ininya. Jadi titik temu yang sama mestinya yang kita cari. Bukan titik perbedaan yang ujungnya saling bertikai. Karena merasa satu lebih unggul dari yang lain. Yang ke-9, punya ilmu tanpa adab nggak ada artinya. Jadi etika di atas teologi bahkan metafisika. Itulah kenapa kalau kita mengambil tauladan dari sosok baginda Muhammad al-Mustafa, dia katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu kan. Jadi kenapa? Karena memang Nabi diutus kepada umat yang jahiliyah, ngedablek, gitu kan. Nggak tahu tapi so tahu, dikasih tahu marah, kayak gitu. Nah, sekarang juga kan begitu kalau kita lihat. Jadi harusnya kita dakwah merangkul kepada siapapun, ini malah memukul. Harusnya mengajak, ini ngejek-ngejek, ngata-ngatain, ngebully, akhirnya ujungnya kita bertikai dan sebagainya. Karena pertikaian itu yang dikehendaki orang-orang yang tidak setuju atau tidak mau melihat bangsa kita menjadi negara besar dengan segala keragamannya. Jadi akhlak lebih didahului dari teologi maupun metafisika. Jadi buruk sangka, benci, merendahkan, mengolok-olok, gitu kan. Tindakan keji dan biadab itu, saya bilang ini biadab banget ini. Nyobek-nyobek orang udah nolong, nggak ada terima kasihnya, malah disobek-sobek itu. Ininya, tulisan sumbangan dari Kristen Reform, gitu kan. Jadi tindakan-tindakan diskriminatif itu harus tidak ada lagi mestinya, dengan pemahaman kalau kita mengedepankan etika. Seberapa tinggi pun pencapaian pendidikan kita, seberapa besar pun, sebesar apapun ya pencapaian seorang manusia dalam bidang pendidikan agama, kalau tidak mengedepankan etika, nonsen. Buat saya itu nonsen. Nggak ada artinya, gitu kan. Yang terakhir, bagaimana kita terus mengembangkan, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Dari komunitas yang saya bina kemarin Rabu malam, salah satu dosen di kampus swasta, Pak, alhamdulillah di kampus kami sekarang semua tempat ibadah umat beragama yang diakui di Indonesia kita bangunkan. Kita bikinin bangunan rumah ibadah ya. Masjid, gereja Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, termasuk Konghucu. Benar nih, saya benar Pak. Baru ini alhamdulillah seumur-umur nih, kata dia gitu. Saya sih nggak bangga, saya bilang begitu. Kok bisa Pak? Ini kan tanda bahwa kita toleransinya besar. Satu sisi oke lah, gitu. Tapi sisi lain justru menyempitkan ruang-ruang perjumpaan. Kok bisa? Kalau kita lihat di banyak kampus di luar, itu sekarang sudah di luar negeri ya, sudah banyak membuat multi-faith rooms. Satu gedung tapi bisa dipakai kapan orang Islam sholat, kapan orang Yahudi melakukan ibadahnya, orang Katolik, Hindu, Buddha di ruangan itu. Cuma satu ruangan. Nanti perpustakaannya isinya beragam tradisi agama. Nah di situ mestinya dunia kampus memperbanyak ruang-ruang perjumpaan, bukan malah masing-masing. Gua di sini ya, pojok sini. Kalian di pojok kanan, kalian pojok kiri, gitu kan. Ya nggak ketemu jadinya. Harusnya lebih banyak ketemu. Habis sholat Jumat, ada yang mau kebaktian sore misalnya. Ketemu kan nanti itu, di situ ada dialog. Yang Islam baca informasi tentang agama Hindu, Buddha, Katolik. Entah yang Katolik, Islam, Katolik, Hindu, Buddha baca tentang Islam. Nah, disitulah akan bertemu, akan ada dialog. Di situ kalau kita mau menumbuhkan, mencintai keragaman, bukan malah daripada bikin 6 rumah ibadah yang berbeda berapa puluh miliar itu. Mendingan satu bangunan besar tapi multi-faith room istilahnya. Gimana? Saya bilang gitu. Kalau mau benar-benar kita tidak merasa ini. Jadi mengakomodir silakan saja, tapi jangan sampai justru membuka ruang lebar-lebar, makin kecurigaan gitu kan. Makin hilang ruang-ruang perjumpaan itu. Jadi dari ke-10 itu
yang harus kita cermati adalah secara lebih mendalam bahwa masing-masing poin itu tadi, elemen di atas itu sebenarnya mewakili berbagai disiplin dan tingkat literasi sekaligus. Berbagai disiplin ilmu yang biasa, yang terhimpun dalam klaster ilmu Islam, ilmu alam, sosial, kemudian humaniora atau agama. Gitu. Yang kedua, bagaimana hubungan antara 10 poin itu satu sama lain? Ada keterkaitannya mestinya, kan gitu. Jadi ke-10 itu tidak ada artinya jika tidak dipraktekkan. Percuma. Jadi harus benar-benar diamalkan, dipraktekkan dalam laku hidup keseharian. Paling tidak kita memperlakukan dari diri kita sendiri. Ibda binafsi. Baru ke keluarga, baru ke sukup yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi, dan seterusnya gitu. Jadi mudah-mudahan. Maaf, Ya, Prof. ya sudah selesai ini. Sudah habis Iya, waktunya, J. ya. Jadi sebentar lagi. Jadi satu ayat yang ingin saya kutip bahwa kabura maktan antakulu mala taf'alun. Sungguh Tuhan murka ya. Kita mengatakan harus begini, harus begitu kepada bawahan, kepada anak didik gitu misalnya, kepada anak di rumah, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menerima perbedaan dan merangkul keragaman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi yang menarik ke depan. Silakan Mbak Moderator. Terima kasih kepada Romo Yusuf Daud. Mohon maaf saya jeda karena masih ada satu narasumber lagi. Siap. Narasumber kedua kita lanjutkan, yaitu Bapak Yendra Budiana. Ya, saya bacakan CV-nya beliau, yaitu nama Zendra Budiana, usia 51 tahun, kemudian domisilinya Jakarta. Beliau adalah dari pengalaman organisasinya adalah pada tahun 2015 sampai hari ini adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan juga pada tahun 2004 sampai 2010 pernah menjadi Indonesia Youth Ahmadiyah Association. Kemudian pada pengalaman bekerja beliau adalah cukup banyak ini ya. Pada tahun 2000 sampai hari ini saya bacakan yang terakhir, yaitu Sinokor Merchant Marine Indonesia. Ini sepertinya perusahaan Korea ya, kalau tidak salah ya. Posisinya adalah Deputy General Manager of HR dan juga Tax, dan juga pendidikan beliau yaitu Universitas Mercu Buana Jakarta, yaitu Magister Manajemen bidang HR, kemudian 2008 sampai 93 sebelumnya adalah State University of Education Bandung di Ekonomi Business Management. Nah, kita sambut pembicara kedua, yaitu Bapak Yendra Budiana. Kepada beliau kami persilakan. Waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sama Mas Romo Yusuf. Salam kenal Mas Yendra. Saya mendengarkan dengan seksama tadi penjelasan beliau. Jadi rasanya kalau tadi soal kitab suci dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Romo Yusuf dengan sangat baik. Saya mohon izin share, memungkinkan langsung. Atau dari di security biasanya? Ya, Pak Yendra belum jadi co-host nggih. Saya jadiin supaya supaya bisa Pak Yendra. Mohon maaf, Romo. Ya. Co-host. Nah. Oke, silakan Bang Yendra. Monggo. Ya, baik.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Sip. Oke, sudah. Baik, mudah-mudahan 15 menit atau kurang bisa cukup. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta para peserta semuanya atas waktu dan kesempatannya. Merupakan satu kebahagiaan bisa bersilaturahmi dan membangun ruang perjumpaan dengan Bapak Ibu semua. Saya akan memulai presentasi saya dari sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara cepat. Sejarah dan legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini kita mulai sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1922, 3 pemuda Ahmadiyah itu belajar ke India, sebetulnya. Nah, mereka berasal dari pesantren Sumatera Tawalib, yang salah satu pendirinya adalah Haji Rasul, ayahnya dari Hamka, ketua MUI yang pertama. Waktu itu disarankan untuk belajar ke India karena sudah banyak yang belajar ke Arab, ke Mesir. India saat itu dianggap sedang dalam masa pertumbuhan Islam di sana. Nah, setelah pulang ke Indonesia, 3 pemuda itu kemudian meminta kepada Khalifah Ahmadiyah yang kedua pada saat itu, Hadjat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, yang sedang banyak mengirimkan mubaliknya ke Eropa dan Amerika pada saat itu, agar mengirimkan juga mubalik Ahmadiyah ke Indonesia. Maka dikirimlah Maulana Rahmat Ali pada tahun 1925, tepatnya di bulan Oktober, memulai menginjakan kakinya di bumi Indonesia atau Nusantara saat itu di Tapak Tuan Aceh. Nah, kemudian masuklah dari Aceh ke Padang. Nah, dalam perkembangannya, kemudian setelah Ahmadiyah itu masuk di Padang dan Sumatera lainnya, serta masuk di Jakarta, Bogor, dan hampir semua Jawa Barat, maka pada tahun 1935, Ahmadiyah mendirikan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saat itu masih Anjuman Ahmadiyah Indonesia. Jadi ini beberapa mungkin peristiwa pada saat mubalik Ahmadiyah. Berikutnya Tuan Said Shah Muhammad bagaimana berhubungan erat dengan Presiden Indonesia yang pertama, Pak Soekarno, juga menjadi tamu dari Perdana Menteri Pakistan pada saat bertemu dengan Presiden Soekarno, juga bersama Pak Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia. Jadi cerita Ahmadiyah sebetulnya jauh sebelum kemerdekaan dan banyak membangun ruang perjumpaan dengan para tokoh nasional saat itu untuk sama-sama mengejar Indonesia merdeka dan kemudian juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Nah, atas kiprahnya itu, Tuan Said Shah Muhammad yang saat itu menjadi mubalik Ahmadiyah Indonesia mendapatkan tanda jasa pahlawan nasional dari Presiden Soekarno saat itu, terutama dalam hal menyebarkan informasi tentang kemerdekaan Indonesia ke negara-negara di seluruh dunia, karena saat itu Ahmadiyah sudah ada di berbagai negara dan menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Urdu. Dan itu kemudian juga dikutip oleh Kedaulatan KR Jogja, ya, Kedaulatan Rakyat Jogja, atas kiprahnya tersebut. Nah, ini beberapa juga pertemuan Ahmadiyah di era awal-awal kemerdekaan. Tuan Ruslan Abdul Ghani menghadiri Kongres Jemaat Ahmadiyah pada tahun 1963. Jadi era-era sebelum kemerdekaan, bagaimana kedekatan misalnya dengan Cokro Aminoto, dengan Soekarno, dan para pendiri bangsa ini, juga di awal-awal kemerdekaan di era Orde Lama, Ahmadiyah hampir tidak ada masalah sama sekali. Walaupun pada tahun 1933 misalnya ada debat antara Ahmadiyah dengan Persatuan Islam, tapi diakhiri dengan sikap yang sangat egaliter, ya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat, tapi tidak diakhiri dengan anarkis gitu. Dan itu pada saat itu dihadiri oleh ribuan orang. Nah, kalau sekarang mungkin ada diskusi segitu, jumlahnya 200 orang aja udah bisa ramai sekali. Tapi saat itu ribuan orang, itu jauh lebih dewasa orang Indonesia menghadapi perbedaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, beberapa pengikut Ahmadiyah menjadi bagian daripada tokoh-tokoh nasional seperti W.F. Supratman, kemudian juga Muhammad Muhyiddin ini ketua Ahmadiyah saat itu yang menjadi sekretaris panitia perayaan HUT hari pertama yang hilang karena diculik oleh Belanda dan tidak ketahuan malamnya sampai dengan saat ini.
Nah, di bidang olahraga juga Ali Solihin menjadi anggota tim Thomas Cup ya, untuk pertama kali Indonesia meraih juara Piala Thomas Cup. Jadi banyak hal sebetulnya soal yang di luar teologi ya, yang sebetulnya banyak tidak diketahui publik, termasuk mungkin Arif Rahman Hakim, pahlawan Ampera itu juga banyak tidak dikenal sebagai pengikut Muslim Ahmadiyah. Nah, kemudian kalau di era-era tentu setelah periodenya pasca jatuhnya Orde Baru, Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hajat Mirza Tahir Ahmad, waktu itu diterima oleh Presiden Gus Dur di Geraha Kompleks Istana Negara. Nah, kemunduran inklusi Ahmadiyah itu sebetulnya baru justru setelah reformasi ya, di mana era reformasi yang seharusnya lebih terbuka, tapi ternyata terbuka juga untuk kelompok-kelompok intoleran, bahkan kelompok radikal. Nah, saya akan memulai dari regulasi di mana menjadi sumber konflik dan persekusi terhadap Ahmadiyah. Yang pertama adalah soal Undang-Undang PNPS 1 tahun 65, di mana permasalahannya adalah ada pasal karet yang mengakibatkan ketidakjelasan apa yang disebut dengan penodaan agama. Tahun 2018, pengikut Ahmadiyah sebetulnya melakukan judicial review terhadap Undang-Undang PNPS ini, mungkin juga yang ketiga kali kalau nggak salah, karena diawali juga oleh Gus Dur tahun 2009 kalau tidak salah, di mana sebetulnya kami saat itu judicial review-nya hanya menyatakan bahwa jika seseorang pengikut agama melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dijamin oleh konstitusi di tempat ibadahnya sendiri tidak menodai agama. Sebetulnya bukan mencabut, cuma meminta pernyataan kejelasan, gitu kan. Kalau melakukan seperti itu, bagaimana menurut MK? Tapi ternyata MK kemudian menolak judicial review tersebut dengan alasan bahwa memang Undang-Undang PNPS itu tidak bermasalah, tetapi karena belum ada undang-undang pengganti, maka diminta kepada DPR untuk membuat undang-undang pengganti. Jadi mengakui ada kelemahan daripada Undang-Undang PNPS ini, tetapi belum ada penggantinya, maka tugasnya dari DPR lah membuat undang-undang yang baru. Kira-kira seperti itu sikap daripada MK. Yang kedua adalah soal SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008. Nah, kalau kita cek SKB 3 Menteri tidak ada pelarangan, baik itu ibadah, kegiatan, organisasi, tetapi kemudian interpretasi daripada pejabat publik menganggap bahwa SKB 3 Menteri adalah larangan Ahmadiyah. Pejabat publik di sini bisa dari pemerintah pusat atau beberapa oknum di kepala daerah, karena berbeda-beda. Contoh misalnya, keluar misalnya berdasarkan SKB 3 Menteri ada turunannya, kita lihat di nomor 3 ada peraturan daerah dan peraturan-peraturan di tingkat kabupaten kota, Perda misalnya, Pergub misalnya Jawa Barat misalnya, yang isinya copy paste dari SKB 3 Menteri tahun 2008. Nah, tetapi di daerah Bogor tidak dilaksanakan. Misalnya di Bandung sekalipun yang Pergubnya keluar pada zamannya Pak Aher, juga tidak apa-apa, tidak ada implementasinya apa-apa. Tapi di Depok kemudian di copy paste menjadi peraturan wali kota dan kemudian melakukan pelarangan dan penyegelan rumah ibadah. Jadi aturan ini kemudian diinterpretasikan bermacam-macam oleh kepala daerah sesuai dengan situasi lokal dan pemahaman kepala daerah itu sendiri. Nah, kalau misalnya legalnya adalah dilarang, harusnya kan merata secara nasional. Tapi secara nasional tidak ada satupun peraturan yang kemudian melarang. Kemudian masalah yang kedua adalah soal opini publik. Nah, sumber konflik dan persekusi terhadap Ahmadiyah itu adalah dari soal opini yang dibangun. Pernyataan pejabat publik bahwa Ahmadiyah melanggar SKB 3 Menteri itu kemudian dianggap oleh masyarakat bahwa Ahmadiyah melanggar hukum. Kemudian yang kedua adalah fatwa MUI yang dijadikan rujukan bahwa Ahmadiyah sesat, terutama menganggap Hajat Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah. Di situ kemudian melakukan penyesatan dan penodaan agama. Padahal sejatinya misalnya di Ahmadiyah, yang paling utama tentang Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan akan datang sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW, dan itu ditunggu dan diakui oleh semua pengikut umumnya umat Islam juga. Begitu. Permasalahannya kan hanya sudah mereka masih menunggu, Ahmadiyah sudah menganggap sudah datang pada wujud dari Hajat Mirza Ghulam Ahmad SAW kan di situ. Nah, fatwa MUI pun sebetulnya tidak pernah dikirim kepada Ahmadiyah apa yang menjadi masalah.
Karena Fatwa MUI tahun 2005 hanya berdasarkan Fatwa MUI tahun 1980 bahwa Ahmadiyah dijadikan sesat berdasarkan 9 buah buku. 9 buah bukunya sampai sekarang tidak pernah kita tahu apa. Tidak pernah ada surat sekalipun kejelasan tentang itu. Nah, yang ketiga adalah framing tentang stigma terhadap Ahmadiyah sesat dan meresahkan. Jadi tadi Ahmadiyahnya tetap melakukan kegiatan, dianggap melanggar, kemudian ada beberapa pihak yang tidak setuju, maka kemudian dianggap meresahkan, menjadi sumber konflik. Ini kemudian yang dipublikasikan oleh media massa. Jadi ada framing terhadap kondisi-kondisi ini menjadi sumber konflik dan persekusi. Nah, beberapa hal tentang persepsi dan opini publik yang di awam itu yang paling sering kami temui adalah nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas. Nah, tinggal dicek aja sebetulnya di zaman digital saat ini website Ahmadiyah itu ahmadiyah.id atau alislam.org, tinggal dilihat aja di situ. Nabi Muhammad atau bukan nabinya bagi pengikut Muslim Ahmadiyah. Sangat mudah sebetulnya. Cuma entah kenapa di zaman kemudahan itu masih memelihara kebodohan ya, atau mungkin malas untuk membaca gitu ya. Yang kedua tadi kitab sucinya bukan Al-Quran. Tadi Romo Yusuf sudah sangat menjelaskan, saya pikir tidak perlu mengulang. Al-Quran sudah sangat jelas. Bahkan terbitan Departemen Agama itu sampai sekarang mukadimahnya mengambil dari tulisan pendiri Khalifah Ahmadiyah yang kedua tentang pentingnya Al-Quran diturunkan dalam mukadimahnya. Kalau tulisan aslinya sebetulnya pentingnya mempelajari Al-Quran. Nah, sampai tahun 79 dari Al-Quran Departemen Agama itu masih dituliskan. Salah satu referensinya adalah Hajat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Nah, tapi sejak Fatwa MUI dan hilang, tapi mukadimah dan tulisannya masih ada sampai sekarang. Gitu. Itu bisa dicek silakan. Nah, yang ketiga adalah syahadatnya berbeda dengan kelompok Islam lainnya ya. Tinggal dilihat aja menurut saya, tinggal websitenya. Dan yang paling penting adalah tabayun kan gitu. Tadi Romo udah sangat baik menjelaskan bahwa tanyalah kepada hati nurani, kemudian tabayun silahkan tinggal dicek. Di kami itu ada program sekarang live-in 3 hari di Komisi Ahmadiyah, ada 3 hari, ada seminggu, ada sebulan, beberapa peneliti biasa 1 bulan. Itu silahkan untuk melihat keseharian dari komunitas Muslim Ahmadiyah, tinggal di anggotanya, tinggal di pengikutnya, bukan ketemu cuma dengan pengurusnya. Jadi bisa dicek tiap hari itu bacanya Al-Quran atau bukan, syahadatnya seperti apa, sholatnya bagaimana, silakan dan terbuka untuk dipublikasikan. Jadi karena kami bukan kelompok yang tertutup. Nah, ini juga beberapa sudah yang tadi saya jelaskan, Ahmadiyah telah dilarang pemerintah karena interpretasi soal SKB 3 Menteri, kemudian Ahmadiyah eksklusif di masyarakat, padahal faktanya tidak seperti itu. Hubungan sosial kami tidak masalah. Satu-satunya masalah yang dianggap kami eksklusif karena kami sholatnya kemudian tidak bisa bermakmum kepada imamnya bukan pengikut utama dia cuma itu. Tapi sholatnya misalnya mau di masjid mana aja boleh, masjidnya mau dipakai oleh kelompok mana saja tidak masalah gitu. Tidak ada larangan orang Ahmadiyah hanya boleh sholat di tempat masjid Ahmadiyah, nggak ada. Atau tidak ada larangan masjid Ahmadiyah hanya untuk pengikut Muslim Ahmadiyah, tidak ada, tidak pernah ada. Mau dicoba, silakan, tidak perlu ngaku orang Ahmadiyah, datang ke Muslim Ahmadiyah, boleh sholatnya. Ada nggak ditanya kamu Ahmadiyah atau bukan, gitu kan? Nah, tadi yang ketiga adalah soal Ahmadiyah meresahkan masyarakat ya karena ada sebuah desain lah yang kemudian dibangun opini seperti itu. Nah, jadi beberapa hal saya melihat sekarang beberapa misalnya kondisi politisasi isu, sikap pemerintah, sikap penegak hukum, sikap tokoh masyarakat, dan sikap media. Yang pertama soal politisasi isu. Kalau Ahmadiyah itu masalahnya ideologi, maka sepanjang waktu harusnya muncul. Tapi isu Ahmadiyah itu naik itu biasanya pada momen-momen tertentu, Ramadan atau menjelang pilkada atau pilpres. Trennya seperti itu. Jadi jelas ini ada aktivasi isu. Misalnya kita bisa cek ya bahwa kalau 30 September isu Ahmadiyah pasti tidak ada. Kalau menjelang Desember pasti isu Ahmadiyah juga tidak ada karena Desember isunya Natal, 30 September isunya PKI. Itu bisa dicek silakan. Di masyarakat yang dibangun di dalam media kemudian mempengaruhi masyarakat pasti seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang kami alami sikap pemerintah dalam isu Ahmadiyah saat ini? Ya, maksudnya karena berbeda dengan periode sebelumnya di zaman Pak SBY. Sebenarnya saat ini pemerintah itu responsif, kooperatif, tapi belum solutif konkret. Jadi ada sebuah kemajuan misalnya mendengar, komunikasi, merespon, seperti itu, tetapi belum menyelesaikan permasalahan secara konkret. Contoh misalnya pengungsi Ahmadiyah di transito yang sudah 16 tahun, itu belum selesai contohnya, atau regulasi misalnya.
Nah, tetapi yang kemajuannya adalah isu Ahmadiyah itu tidak dikapitalisasi, gitu, hanya oleh oknum-oknum kepala daerah saja. Nah, pemerintah daerah ini sangat berbeda-beda. Contoh 2010 sampai 2016 itu Ahmadiyah pengikutnya yang di Manisler Kuning tidak dikeluarkan KTP, tidak bisa punya KTP, tidak bisa menikah, karena tidak dicatat pernikahannya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah dilakukan kunjungan silaturahmi, membangun ruang perjumpaan, sekarang dan 2010 itu ada serangan massa kan pada saat itu di Manislor itu rame kan sampai ribuan di sana. Beberapa tindakan juga sangat anarkis, tapi 2017 ke sini bahkan kepala daerahnya bukan bersedia, bahkan berkunjung ke komunitas Ahmadiyah. Nah, jadi ada sebuah kemajuan yang berbeda, begitu kan? Di beberapa daerah juga terjadi hal seperti itu. Satu-satunya mungkin salah satu dan yang terutama yang paling bermasalah sampai saat ini adalah di Depok. Dari 2011 sampai dengan 2022 dilakukan penyegelan terus-menerus masjidnya, padahal sudah ber-IMB sejak 2007 dan IMB-nya dalam masjid. Jadi kalau di Depok lebih pada permasalahan dengan sikap kepala daerah, bukan dengan masyarakat. Kalau dengan masyarakat itu lebih cepat selesai sebetulnya. Lalu sikap aparat seperti apa? Nah, ini ada, kalau kita lihat dari periode Pak Jokowi, ada sebuah kemajuan di mana polisi itu netral, fokus pada menjaga keamanan. Jadi kalau dulu tuh kami selalu misalnya yang ditekan oleh pihak keamanan sehingga acaranya harus bubar, kemudian polisi masih juga bicara soal sikap ideologi, tentang keyakinan yang seharusnya bukan menjadi tupoksi polisi, tapi sekarang nggak ada. Atau kalaupun ada sangat sedikit dan itu cenderung di daerah-daerah terpencil. Jadi sudah ada kemajuan, tetapi dalam kasus penegakan hukum terhadap pelaku persekusi, nah ini cenderung kasusnya tidak jelas proses hukumnya. Terakhir misalnya di Kalimantan Barat misalnya, itu cenderung tidak jelas. Jadi ditahan dan kemudian divonis itu waktunya hampir sama sehingga ya keluar lah gitu dengan bebas. Terus bagaimana juga pasal yang disangkakan atau misalnya tuntutannya sangat minim padahal terjadinya pembakaran misalnya perusakan misalnya seperti itu. Kemudian dalam keputusan hukum tentu masih sangat dipengaruhi oleh opini publik. Nah, misalnya dalam peristiwa di Sintang misalnya di Kalimantan Barat di saat kejadian itu kan tidak ada MUI, ya adalah sebuah sekelompok massa yang kemudian melakukan perusakan. Tapi di dalam pengadilannya dihadirkan misalnya saksi ahlinya adalah MUI yang tidak hadir di acara tersebut. Jadi harusnya pengadilannya adalah tentang sebuah kekerasan, misalnya sebuah perusakan pada properti orang lain, tapi kemudian jadi masuk kepada soal keyakinan. Nah, keyakinan kan sebetulnya tidak bisa diadili, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu sangat kental kepada opini publik yang menekan, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kami melakukan langkah-langkah sebetulnya, terutama di periode 2015 sampai dengan sekarang, bahwa kami melihat pendekatan di Indonesia melalui keyakinan itu sangat sulit. Bukan cuma Ahmadiyah, tapi kelompok-kelompok yang termarginalkan itu sangat sulit. Jadi kami melihat bahwa kalau di Indonesia bicara soal keyakinan hanya bisa di ruang seperti ini, ruang akademik yang juga tertutup misalnya, dan orang yang segmented, yang sudah sangat paham mau mencari kebenaran misalnya atau peneliti. Tapi di ruang publik yang terbuka, itu publik lebih cenderung bicara akan ketemunya ruang perjumpaan di dalam masalah soal kebangsaan dan sosial kemanusiaan. Maka kami justru membangun ruang-ruang perjumpaan dengan entry point seperti itu. Maka kami lebih mendorong kegiatan yang sifatnya kolaboratif, yang lebih menunjukkan inklusi, bahwa kita sama-sama sebagai warga bangsa, bagaimana mencintai bangsa ini, mari kita memajukan Indonesia bersama, kita sebagai sama-sama ciptaan Tuhan yang sama, mari kita saling peduli, seperti misalnya di gempa Cianjur lah, contoh misalnya ya, turun dengan humanity first misalnya, atau dulu juga di Palu, Banten dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya lebih akan membuka ruang perjumpaan. Baru setelah itu mereka tahu dan lain sebagainya, kemudian ngobrol, oh Ahmadiyah itu apa dan segala macam, dan mereka pengen datang ke komunitas Ahmadiyah, melihat sendiri, itu jauh lebih menyelesaikan masalah. Jadi pendekatan kultural perlu dilakukan, inklusi sosial
Tapi di saat yang sama sebetulnya seharusnya paralel dengan masalah regulasi dan penegakan hukum gitu seperti itu. Ini beberapa kegiatan dari Ahmadiyah mendapatkan rekor muri sebagai komunitas donor mata terbesar di Indonesia. Kita melakukan juga eksisi, kita diundang oleh PKMD, dan kita juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan pejabat kedutaan besar, kemudian ada Menteri HAM Inggris dan KSP. Juga kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan para kiai. Ini ada Halaqah Nasional Ulama waktu itu diundang juga dari Ahmadiyah. Dan kita mendapatkan beberapa, karena masalah apresiasi dalam hal donor mata, dipilih oleh BPIB sebagai salah satu ikon prestasi Pancasila tahun 2018, dan tahun 2019 Intan Suci dari peneliti LIPI mendapatkan juga ikon prestasi Pancasila. Nah, itu beberapa sebetulnya yang kita lakukan. Mungkin ada sedikit yang saya terlewat soal legalitas. Jadi kalau kita bicara soal legalitas saat ini, nah Ahmadiyah itu sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa sejak tahun 1953 sudah berbadan hukum yang berdasarkan keputusan dari Menteri Kehakiman. Kemudian pada tahun 89 oleh Kemendagri diakui sebagai organisasi sosial keagamaan dengan asas Pancasila. Nah, dan kemudian dimutakhirkan di saat mungkin orang berpikir SKB 3 Menteri melarang dan lain sebagainya. Nah, tahun 2020 itu sudah dimutakhirkan oleh Menkumham, mendapatkan update Ahmadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah sangat jelas bahwa kami tidak dilarang, karena kalau dilarang tidak mungkin SK berbadan hukumnya diupdate malah di tahun 2020. Barangkali itu presentasi cepat dari saya. Mudah-mudahan waktunya pas dan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Indra Budiana atas penyampaian materi yang luar biasa tentang Ahmadiyah. Saya pun tergolong orang yang minim pengetahuan tentang Ahmadiyah. Berapa kali sudah kuliah ya, ada waktu perkuliahan S2 juga dihadirkan, tapi ternyata masih banyak hal yang harus kita pelajari tentang minimal satu agama kita gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan diskusi kita dengan tanya jawab kepada para peserta yang ingin menanyakan ataupun kemudian berdiskusi, boleh raise hand. Ya, boleh. Ya, sudah ada Bapak Dedi Harijadi. Ya, kita buka dulu cermin pertama, yaitu ada 2 orang yang ingin bertanya. Silakan. Yang pertama sudah ada Bapak Dedi. Ya, bisa mulai, Mbak. Kita tunggu. Ya, sebentar, Pak. Oh ya. Ya, kita tunggu sebentar. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, ya, sambil menunggu, kita mulai saja, Bapak. Silakan Bapak Dedi untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Romo dan Pak Yendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Romo dan Pak Yendra, kalau boleh, ini saya pertama menyampaikan dulu Pak ya, bahwa apa itu istilahnya faktor like and dislike itu memang akan selalu ada ya di mana-manapun itu. Yang paling mutakhir aja, ini contoh ya sedikit, KTT G20 yang begitu hebat aja, di pihak lain orang Indonesia juga mengatakan nggak ada apa-apanya. Itu faktor yang kayak seperti itu. Nah yang kedua adalah keinginan ini Pak, baik Pak Yusuf dan Pak Yendra, apakah mungkin kepada daerah-daerah di tingkat 2, kan selama ini dari Pemda itu dari pusat itu hanya sampai tingkat 2, kabupaten atau kota. Mungkinkah sampai ke tingkat kecamatan atau mungkin tingkat desa gitu ya? Penetrasi pendewasaan gitu Pak. Pendewasaan untuk memahami bahwa sesama agama itu setara. Seperti kemarin barusan Pak Yusuf Daud mengatakan
di Cianjur ada gereja yang membuat sosialisasi untuk sumbangan, terus diruksak gitu. Itu berarti kan tingkat bawah Pak yang belum sadar. Apa melalui FKUB-nya atau bagaimana gitu. Nah rasanya ini belum terlambat ya, karena memang menurut cerita bangsa yang dewasa itu yang sudah 1 abad lebih. Nah kita ini belum 1 abad, Amerika sudah 1 abad lebih, jadi ada tingkat kedewasaan peradabannya gitu. Tapi untuk menyongsong itu kan tinggal beberapa tahun lagi. Sementara Jemaat Ahmadiyah yang saya tahu, kebetulan saya juga dari keluarga besar Jemaat Ahmadiyah, sudah tinggal beberapa tahun lagi sudah 1 abad gitu. Indonesia sendiri baru 2045. Nah, kira-kira mohon tanggapan dari Pak Romo dan Pak Hendra gimana untuk hal ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu pertanyaan ya dari Pak Dedi tadi. Saya minta untuk tanggapannya, yaitu bagaimana sih penetrasi pendewasaan sama agama pada lingkup kecamatan ataupun lingkup daerah yang lebih kecil lagi. Ya, silahkan kepada narasumber. Bang Yendra, boleh saya dulu? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Dedi, luar biasa ini pertanyaan yang sama yang sering saya terima ketika ngajar di beberapa komunitas maupun kampus ya. Bahkan petinggi-petinggi negara yang concern. Kemarin di Karanganyar juga begitu. Hari Sabtu saya barusan keliling di Banyuwangi, Karanganyar, Solo dan Jogja. 10 hari ini. Di Karanganyar kita buat mindfulness meditation untuk Nusantara gitu. Isinya saya minta lintas iman. Siapa aja ada gitu kan, yang punya agama maupun yang tidak gitu kan. Kebetulan bupatinya oke, orangnya asik gitu kan. Tapi ada beberapa pejabat di provinsi, kabupaten maupun ya tingkat kabupaten kota, dari bupatinya atau wali kotanya gitu kan, seperti tadi disebutkan oleh Bang Yendra, yang tidak menyukai gitu loh. Kenapa dia mesti dilibatkan gitu. Nah, persoalannya di sini kalau saya pribadi tanya itu seberapa besar penetrasinya, sebenarnya masyarakat mah nggak apa-apa. Cuma ini karena ada segelintir yang mempunyai tanda kutip kekuasaan, yang kebetulan sedang memegang tampuk kekuasaan, yang kita tahu sendiri gitu kan. Literasi Indonesia ini luar biasa memalukan. Saya harus mengakui itu sangat rendah gitu, sama Vietnam aja kalau nggak salah kalah kita gitu. Artinya dari orang yang paling punya akademisi tinggi sampai yang nggak sekolah gitu kan, malas baca. Senangnya baca sosial media gitu, yang kebenarannya sangat-sangat lebih banyak hoax-nya gitu. Jadi with or without pemerintah, saya pribadi sudah 20 tahun lebih ini berdakwah lintas iman, kami jalan terus Pak, gitu. Penetrasi kemana aja, gitu. Punya dana, ada dana, ini yang kami bawa kemana-mana. Bagaimana menyadarkan masyarakat, terutama yang di grassroots, benar-benar sadar pentingnya kita menerima perbedaan dan merangkul segala keragaman yang ada di Indonesia tanpa kecuali. Apalagi yang punya agama, yang nggak punya agama juga harus kita rangkul. Karena itu yang jadi besarnya negara kita, karena keragaman dan keunikan kita masing-masing yang tetap dalam satu wadah NKRI gitu. Dan itu yang saya dakwahkan di mana-mana, di PHRI Jogja kemarin minggu juga begitu. Saya bilang ini orang Jogja tapi GM-nya orang Bandung, wakil GM-nya orang Surabaya,
Kan udah keragaman. Bagaimana mungkin kau hanya mau menyamakan harus ikut gua? Karena IM-nya pahamnya ahlu sunnah, misal yang ini Salafi, yang ini Ahmadiyah harus sama dengan ini. Kan nggak mungkin begitu. Jadi ini yang saya tekankan, di mana-mana with or without pemerintah, didukung atau tidak didukung, kita jalan terus menyemaikan nilai-nilai keragaman, merangkul semua saudara kita apapun background agamanya, rasnya, budayanya, dan sebagainya, sebagai wujud menjaga kebinekaan Indonesia agar terus lestari. Sudah kita ngomong mau merangkul, sudah merangkul FKUB di mana-mana gitu kan, ya mereka nggak akan bergerak kalau nggak ada dananya. Itu satu, itu yang harus kita maklumi. Makanya melihat perjuangan saya, teman-teman yang kebetulan concern juga, Pak Yusuf apa yang bisa dibantu? Gue perlu ini. Saya bilang, lu fasilitasi deh, sewain mobil, ada saudara kita dari grup ini mau datang satu bus. Kayak gitu Pak. Kayak gitu, yang mau concern demi terus menyemaikan kebinekaan gitu. Kalau ngarapin pemerintah, mereka jalan, ada dana, baru jalan. Dan itu buat saya pribadi ya sepengalaman saya, ini mutakhir nih baru kemarin minggu lalu, ya cuma jadi ajang basa-basi pertemuan aja, gitu. Tidak benar-benar, apalagi kalau udah kan Pak kita lakum dinukum waliyadin, oke deh, semua itu ada di Al-Quran gitu. Tapi kalau lakum dinukum waliyadin, lu di sana gua di sini saling curiga, yang nggak benar juga tuh. Buat saya pembauran itu yang harus kita, karena saya ngajar tasawuf kebetulan, saya jadi hal-hal yang begitu aneh buat saya gitu kan. Nabi Muhammad habis sholat dia suruh kebaktian itu delegasi dari Najran itu, Kristen Najran itu kan di tempat Nabi sholat gitu kan. Kalau baca sejarah, kok ini bisa-bisanya kita melarang umat Nasrani atau non Muslim untuk berkunjung ke ke masjid misalnya. Gitu, padahal dia udah pakai baju yang rapi, yang sopan lah gitu. Masih ada loh di beberapa daerah masjidnya bagus tapi bule-bule wisatawan nggak boleh masuk untuk potret-potret keindahan masjid yang kita punya gitu. Itu kan salah satu juga yang harus kita terus kampanyekan ya, kalau bisa boleh dikatakan dikampanyekan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya kembalilah kita ke masing-masing gitu kan. Jadi kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti. Buat saya itu. Dan insya Allah saya terus berjuang dengan teman-teman dan beberapa wilayah. Kebetulan saya ada satu perguruan Isbatuliyah namanya, itu ada di 18 provinsi ya. Kita punya kalau dibilang kalau tarekat itu ada di mana-mana, Naksabandia dan sebagainya itu ada di mana-mana. Kita perguruan Isbatuliyah juga ada membina komunitas lintas iman, pemahaman keberagaman ini ada di 18 provinsi, dan itu background yang kita bina ya macam-macam backgroundnya, tradisi agamanya maupun tradisi budayanya. Kalau kesadaran itu kita tumbuhkan dari skup yang paling kecil sampai yang paling besar, nggak usah nunggu peraturan pemerintah harus begini, nggak usah, kita jalan aja. Selama itu kebaikan, mudah-mudahan semesta mendukung, mestakum. Itu Pak Dedi, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Romo. Jazakumullah. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Yendra mau menambahkan? Baik, kalau kita lihat data pengguna internet terakhir, terutama dari segi pemakaian mobile, ya, handphone, itu kan populasi saat ini dikuasai oleh kelompok generasi Z dan milenial itu hampir 80%. Dan mereka sangat terinfluence dan pasti sangat terkontaminasi baik dalam artian positif maupun negatif oleh konten-konten yang ada di
sosial media. Hari-hari ini saya melihat misalnya tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pendidikan masih berpikir bahwa patron-patron yang ada di masyarakat yang akan diikuti oleh kelompok-kelompok Z dan milenial ini adalah patron-patron lama misalnya. Contohnya misalnya kurang apa seorang Gus Mus misalnya di NU ya, dan soal keulamaannya, soal kepribadiannya, soal tingkah lakunya seperti itu. Permasalahannya adalah seorang Gus Mus itu tidak dikenal oleh kelompok milenial dan Z. Ya. Ada jarak di sana. Dan hari-hari ini kemudian Z dan milenial ini karena hari-harinya lebih banyak dengan handphone dan yang berseliwerannya adalah konten-konten yang rajin di handphone mereka, maka patronnya mereka adalah jelas ustadz-ustadz konten-konten yang Selebriti. masuk ke sosial Ustadz media. selebriti. Bukan cuma dalam soal agama misalnya, tapi dalam juga soal ada ketidakbenaran fakta misalnya yang ada di anak-anak muda. Contoh misalnya, anak muda saat ini kita iseng aja tanya, siapakah orang terkaya di Indonesia? Mereka akan jawab Raffi Ahmad. Kalau nggak Baim Wong. Padahal itu kan jauh dari fakta sebetulnya, kan gitu. Mereka tidak punya cukup mau baca literasi. Karena apa? Karena ya Baim Wong dan Raffi Ahmad tiap hari ada dengan segala Kontennya. terlihat misalnya segala kekayaannya. Ini satu contoh lah, bukan cuma soal agama. Apalagi soal agama yang mereka nggak peduli, gitu kan? Jadi soal yang mereka peduli aja, soal kekayaan, misalnya soal mobil, itu mereka banyak tidak cek fakta, gitu kan? Tidak tahu yang sebetulnya. Nah ini menurut saya adalah tantangan utama bagi kita, terutama di era digital ini. Dan itu harus dari mana? Jadi kalau kita bicara harus dari mana, tidak mungkin tiba-tiba bapak-bapak yang bapak ibu dosen misalnya, karena udah sekian lama terpaparnya kan, baru sampai di tingkat perguruan tinggi agak sulit ya. Tapi tentu bisa di perguruan tinggi pada saat mereka dewasa membangun ruang perjumpaan itu sangat bagus. Tadi Om mau sampaikan beberapa komunitas diajak bertemu itu sangat baik sekali menurut saya. Namun yang paling strategis saya pikir adalah di dunia pendidikan sejak dini, begitu di dunia sejak dini. Dan kalau kita tadi sepakat dengan Romo bahwa kita nggak mungkin mengandalkan pemerintah. Kalau kita punya hati itu nggak perlu uang masalahnya, ya. Tapi kalau kita ada maksud, pamrih pasti harus berdasarkan budget, gitu kan? Ada budget jalan, nggak ada budget nggak jalan kan, gitu. Nah ini yang menurut saya, dan saya lihat di Indonesia banyak sekali kan orang berdasarkan cinta melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya di tengah masyarakat. Nah, mungkin harapannya mereka-mereka yang seperti itulah yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat di tingkat bawah, terutama di level yang paling kecil di masyarakat, di tingkat RT, itu sangat strategis menurut saya. RT itu menurut saya bahkan lebih strategis dari lurah, camat, itu strategis banget membangun segala hal ya. Lingkungan gitu. Itu sangat penting menurut saya seperti itu. Jadi ya kembali menurut saya kalau kita mau ini pasti kembali kepada pendidikan, terutama pendidikan keluarga sebetulnya yang paling utama. Tapi di sisi lain adalah soal tadi bicara soal kalau harapannya dari pemerintah, saya mengharapkan dua hal aja, regulasi yang tidak diskriminasi, yang tidak mendorong tingkat intoleransi, dimulai dari mana? Dari soal hate speech misalnya, gitu kan. Yang kedua adalah dari aparat soal keberanian untuk melakukan tindakan sesuai dengan ekspresinya. Jadi orang ditangkap tidak usah dilihat motif dan background-nya, yang penting dia melakukan tindakan kriminal atau tidak. Nah ini paralel mungkin dengan tumbuhnya sikap di masyarakat, karena pasti aturan dan sikap aparat juga akan sangat bergantung pada sikap bagaimana tokoh dan reaksi dari masyarakat. Jadi pasti harus dibuat keseimbangan seperti itu. Tapi lagi-lagi saya mengajak bahwa ini adalah eranya sosial media. Jadi mari, mungkin banyak orang yang hari-hari ini menganggap ya memang kenyataannya sosial media kita masih isinya mungkin unfaedah gitu ya. Tapi kalau kita biarkan, misalnya TikTok itu sangat strategis di mana orang tidak perlu terkenal tapi bisa kontennya menjadi terkenal. Nah, kenapa misalnya kita mulai tokoh-tokoh yang mendukung untuk kebinekaan, kemudian kebebasan beragama, kemanusiaan itu melakukan strategi yang berbeda dengan cara digital. Dan menurut saya hari ini tidak bisa misalnya kolaborasi hanya kelompok agama ketemunya hanya kelompok agama saja, sulit kalau seperti itu. Kita harus bertemu dengan semua kelompok sehingga punya kepentingan yang sangat universal menurut saya. Jadi bukan lagi bicara soal kepentingan kelompok agama. Misalnya
ada kelompok LGBT misalnya, kelompok LGBT di mana hak-haknya sebagai warga negara dia harus dipenuhi misalnya. Nah, tapi ada sebuah diskriminasi terhadap mereka. Nah, kelompok agama karena merasa secara keyakinan itu bermasalah, umumnya cenderung menghindarkan. Bahkan satu meja pun risih gitu kan. Nah, ini sulit menurut saya. Kalau di antara tokoh agama pun belum bisa sampai seperti itu sangat sulit. Kan kita duduk satu meja bukan menyetujui misalnya orientasi seksualnya gitu kan atau pandangannya, tapi soal kita sama manusia yang memang harus melakukan sikap yang adil dalam pemenuhan hak warga negara. Nah, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. Jazakumullah. Ya, terima kasih kepada Pak Yendra atas tanggapannya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Siska Oktavianti. Dia bertanya, Assalamualaikum Romo, mau bertanya bagaimana kehidupan Muslim di Vatikan? Ya, Mungkin Romo bisa berbagi. Ya, ini menyinggung soal minoritas, mungkin coba ditanya kalau Muslim di Vatikan seperti apa ya gitu. Jadi saya kemarin kebetulan baru ditelepon sama seorang Crazy Rich Jawa Timur ya, 10 besar di Indonesia itu konglomerat. Karena hari Minggu lalu Jumat saya mengikuti diundang untuk hadir dalam kebaktian misa ulang tahun seorang pakar marketing, sahabat saya juga yang sudah 7 tahun belajar tasawuf dengan saya. Terus dia aneh, rasa aneh gitu. Terus dia bilang, kenapa aneh? Emangnya kayak kau misa ya di gereja lah, masa di masjid? Saya bilang gitu. Jadi ya saya datang ke gereja, yang undang misa kan gereja. Kecuali yang undang misa masjid, saya datangnya ke masjid. Dia ketawa gitu kan. Nah terus di seminggu kemudian dia telepon karena dia melihat profile picture saya sedang salaman dengan Paus. Pak Yusuf, ini kapan ke sana lagi? Saya tiap tahun kalau mau diundang, bisa minta surat undangan. Saya bilang gitu. Begitunya, ya saya bawa rombongan juga dalam rangka pendidikan gitu. Ada beberapa komunitas yang minta itu kerjasama dengan sahabat di Dewan Kepausan. Bukan travel gitu, enggak. Kalau emang pas waktu yang mau ke sono, mau ketemu, ya bikin list dulu, janji dan sebagainya gitu. Wah, enak banget ya Pak Yusuf begitu. Karena buat saya, semua saudara, satu, saya kalau ditanya gimana kehidupan Muslim di Vatikan, saya kemana aja setiap hari menghadiri, saya Muslim nih. Karena saya the first Muslim scholar yang dapat beasiswa dari Dewan Kepausan, setiap hari ngikut seminar di komunitas Katolik ini, Katolik itu, dan sebagainya, dan semuanya dapat makan dan bawa pulang, dianterin pula. Jadi buat saya bahkan jangan jadikan dia seorang Katolik gitu. Dipesan sama dulu Kardinal Tauran, sudah wafat beliau. Yusuf sebagai Muslim pertama ini jangan jadikan pemuda Muslim ini Katolik, biar dia melihat sendiri bahwa Islam walaupun minoritas di sini kita tidak membeda-bedakan kita. Dan saya alami sendiri itu keramah-tamahan saudara kita yang mayoritas Katolik di Italia gitu. Saya hampir kalau seminggu, apalagi kalau kuliah 5 hari gitu, itu kemana aja saya ikut diskusi di komunitas mana aja yang rata-rata lintas iman, dan kebanyakan yang mengadakan itu kalangan Katolik, order Katolik di sana gitu kan, baik Xaverian, ada yang salib suci dan sebagainya gitu kan, itu benar-benar tidak membedakan. Bahkan saya, ayo nginep dong sekali sini, ya saya nginep deh gitu, mumpung weekend. Harusnya 2 hari, saya jadi 3 hari. Gitu. Saking saya di treatmentnya itu yang benar-benar di fasilitas Pak Yusuf Muslim tidak makan babi, jadi tolong alat-alatnya semua juga sampai dikitukan sama sekjennya itu. Saya tidak melihat, terutama di Vatikan ya, di Italia ini
persekusi kepada yang Muslim ya, kepada saya gitu. Ada sahabat saya yang sudah hampir 20 tahun di sana, orang Turki, bahkan dia punya pusat kajian Turki di Jalan Trastevere juga gitu. Ini dia nggak ada ordo yang saya datangi, yang saya nginep itu ada kurang lebih ada 60 ordo Katolik yang ada di Roma itu. Itu tidak ada satupun yang tidak nerima saya. Gitu. Jadi diterima dengan penuh welcome, dengan penuh kecintaan, cinta kasih dan sebagainya gitu kan, dengan penuh pelayanan yang terbaik gitu. Dari datang, dijemput, dijamu, nginep, dilayani segala, pulang pun diantarin, bahkan dibekelin. Jadi buat saya itu menjadi pelajaran yang luar biasa kalau kita sudah ada pepatah begini, kalau di dalam hati kita ini bunga, maka yang datang adalah kupu-kupu. Kalau dalam hati kita, dalam diri kita ini sampah, maka yang datang adalah lalat. Begitupun dalam kita beragama. Kalau dalam diri kita sebagai umat beragama selalu kebencian, kecurigaan, negatif thinking kepada umat yang lain, yang kita dapat juga yang demikian. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Romo Yusuf. Bagaimana Mbak Siska, sudah dijawab nggih? Ya. Kita masih ada waktu. Apakah masih ada yang bertanya? Monggo dipersilahkan kepada peserta Zoom webinar. Masih ada yang bertanya? Ya, oke. Ya, sepertinya tidak ada. Dari pemaparan kedua narasumber ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa ternyata memahami toleransi beragama, baik itu kita sesama agama ataupun beda antar agama, itu sangat dalam sekali gitu ya. Kita harus bisa menilai diri kita banyak hal yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, bahwa proses kita untuk bisa memahami dari diri kita sendiri, kemudian pada lingkup kemudian keluarga, dan juga pada lingkup masyarakat yang lebih luas gitu. Ya. Oke, ya, Bapak Yendra juga sudah menyampaikan ada website Ahmadiyah. Jika kemudian Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kegiatan-kegiatan Ahmadiyah, ada di www.ahmadiyah.id atau alislam.org. Ya, ya. Ahmadiyah itu punya televisi juga ya Pak Yendra? Muslim Television Ahmadiyah yang 24 jam. Tapi bukan majelis tafsir Al-Quran ya, berbeda. Oh, ya. Saya sedikit Mbak Ana. Oh, silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih kepada Romo Yusuf Daud dan Pak Yendra serta pertanyaan dari para partisipan. Saya kira memang persoalan minoritas ini adalah persoalan yang terjadi di hampir semua negara ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa tolak ukur satu negara yang demokratis adalah ketika kelompok minoritas itu dilindungi, dihormati. Nah, saya kira tadi Mas Hendra sudah menyampaikan beberapa hal terkait regulasi yang tampaknya beberapa hal untuk melakukan minoritisasi atau persekusi kepada tidak hanya kepada kelompok Ahmadiyah, tetapi juga yang dalam pemaparan Romo Yusuf dan beberapa kelompok minoritas yang lain. Nah, saya kira perlu memang masukan dan pandangan saya bahwa literasi disampaikan oleh Romo Yusuf Daud tadi itu sangat penting ya, dengan 10 poin yang sudah dipaparkan itu bisa menjadi semacam kesadaran untuk masyarakat kita, bagaimana bisa lebih
ketika menjadi mayoritas, tidak lantas kemudian mencoba membawa psikologi mayoritas itu untuk menindas atau mempersekusi kelompok yang kecil. Mungkin itu aja, dan terima kasih kepada narasumber Romo Yusuf Daud, Pak Yendra, juga mungkin sekalian kalau sudah tidak ada, saya sampaikan bahwa bulan depan kita masih ada webinar, masih ada 2 webinar lagi, dan juga kita masih akan mengadakan KFN, KSIT Fellow Network, dan mengadakan Peace Camp di Banjarmasin. Kembali ke Mbak Ana. Ya, terima kasih. Ini bisa diambil statement close ya, statement terakhir oleh Bapak Ridwan, dan juga itu sudah menginclude apa yang disampaikan oleh Romo Yusuf dan juga Bapak Yendra. Ya, terima kasih sekali untuk semua peserta webinar kali ini. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah. Ya, oke. Terima kasih kepada penanya, Bapak Dedi dan juga Ibu Siska. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebentar, Mbak Husnul ada yang mau disampaikan? Oke, oh ya, tidak. Saya kirim makalah saya di WA grup webinar seri 1, Mbak. Oke, siap. Nanti teman-teman yang mau akses silakan. Nanti silakan. Indra tadi juga sudah di kolom chat ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi Pak, di-upload di grup WhatsApp gitu. Baik. Ataupun nanti menghubungi Ibu Husnul gitu. Karena hari ini saya jadi badal. Ya, terima kasih sekali saya ucapkan kepada seluruh narasumber. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu mungkin di webinar seri kedua dan juga selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, boleh minta ini Terima kasih. sebentar Pak, lupa saya. Apa? Boleh minta sesi foto sebentar? Oke. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu untuk bisa membuka kamera 1 atau 2 menit sebentar. Ya. Sebentar, saya tunggu. Kita tunggu teman-teman. Ya, oke. Saya mulai ya. Ini ada 3 slide. 1, 2, 3. Sebentar, saya masih menunggu. Slide kedua. Nah. Ya, sudah ya. Terima kasih untuk sama-sama semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, semuanya. Makasih. Sehat semuanya. Romo tinggal di mana? Di Surabaya, Bang. Oh, Surabaya. Minggu depan ada? Minggu depan tanggal berapa mau ke Surabaya? Saya kebetulan tanggal 1 ada acara di UNER. Saya pas ke Jakarta itu rasanya sampai tanggal 4. Oh, sampai tanggal 4. Ya, enggak kan lah, nanti mampir kalau di Jakarta. Siap. Terima kasih ya semuanya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Ya. Makasih Ustadz. Terima kasih Mbak Siska. Sehat selalu di Kupang. Di Flores. Oh, Flores, sorry. Ya. Sampai jumpa di Kalimantan. Ya.